ketenangan. Ketenangan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan. Iya, bukan hanya kesuksesan, banyak hal. Oke, itu buah dari meditasi. Untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi untuk menjadi sukses, meditasi tidak ada artinya. Tapi membuat kita tenang mengambil keputusan benar. Iya. Tapi kalau kamu berharap dengan zikir, dengan afirmasi keberlimpahan kita akan menjadi kaya, itu omong kosong. Nonsen ya. Karena prinsipnya meditasilah sepanjang 24 jam tidak akan membuat kamu kaya besok. Karena action lah yang merubah hidupmu. Benar banget. Tapi afirmasi, meditasi, doa itu membuat kita lebih tenang untuk mengambil keputusan yang bijak. Orang yang sukses adalah orang yang tidak bekerja, tapi punya penghasilan. Wow. Saya rata-rata setiap hari bekerja loh. Itu benar sama enggaknya nggak tahu saya. Tapi ketika kamu mencintai pekerjaanmu, kamu tidak akan pernah mau berhenti bekerja. Tapi ketika kamu membenci pekerjaanmu, setiap saat kamu akan pengen berhenti. Makanya pesan saya, bekerjalah atau berbisnislah di tempat yang kamu cintai. Passionmu, pekerjaanmu, di situ tempatmu sukses. Apa tanda-tanda kalau bisnis kita berjalan di jalur yang benar? Saya jawab simpel saja. Tanda-tandanya adalah kita dapat keberuntungan-keberuntungan kecil di setiap perjalanan. Karena dari pengalaman saya dulu banyak mencoba bisnis. Dari jualan komputer, jualan pulsa, jualan banyak lagi lah alat-alat kantor. Itu banyak saya jualan. Dan di sini ya seperti nggak ada jalannya. Tapi ketika saya menjadi sales obat-obatan tradisional, kok jalannya melempeng ya, bagus gitu. Baru saya memulai 2 bulan, kok ada kehidupan. Saya tawarkan, orang mau beli. Saya tawarkan, mau beli. Saya teruskan ini. Dan akhirnya kebablasan sampai sekarang. Akhirnya saya jadi pengusaha herbal dengan perusahaan yang sudah besar. Jadinya sederhananya tanda-tandanya adalah Anda menemukan kebetulan keuntungan-keuntungan kecil yang membuat Anda merasa happy di setiap perjalanan itu. Mungkin itu sebagai tanda-tanda bahwa itu bisnis yang cocok buat Anda. Tidak semua hal harus kamu mengerti sekarang. Tidak semua pertanyaan harus segera terjawab. Kadang yang kamu butuhkan hanyalah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, semuanya akan baik-baik saja. Mungkin hari ini penuh kebingungan, mungkin jalan di depan masih samar, tapi ingat, Tuhan tidak pernah membiarkanmu berjalan sendirian. Setiap kesulitan ada waktunya, setiap luka ada penyembuhannya. Kamu mungkin tidak tahu bagaimana caranya melewati, tapi percayalah, satu langkah kecil tetap lebih berarti daripada diam dalam ketakutan. Karena ketika kamu percaya, jalan itu akan terbuka pada waktunya. Apakah mungkin kita sukses tanpa pendidikan tinggi? Mungkin. Kenapa? Karena pendidikan tinggi itu tidak menjamin kecerdasan seorang pengusaha. Apa kecerdasan seorang pengusaha itu? Keuletan, ketekunan, tahan banting, siap bekerja keras. Apakah pendidikan tinggi itu menjamin orang ulet, tekun, kerja keras, bekerja mati-matian? Tidak. Jadinya kalaupun Anda tamatan SMP, tamatan SMA, kalau punya dedikasi yang kuat, contoh jadi afiliator misalnya. Setiap hari Anda bikin video 10 misalnya. Walaupun videonya awal-awalnya jelek misalnya. Suatu saat 10 terus-menerus itu lebih berpeluang sukses daripada kita yang berpendidikan tinggi. Jadinya yang dibutuhkan itu bukan pendidikan tinggi, tapi yang dibutuhkan adalah skill untuk menjadi sukses. Skill menjadi sukses itu apa? Kerja keras, mau belajar terus, mau beradaptasi dengan lingkungan. Ketika kita jatuh bangun lagi. Ketika kita diejek orang, kita tidak peduli, tapi terus menatap kerja ke depan. Itu skill orang sukses, dan itu tidak ada ilmunya.
Dan itu tidak ada di perguruan tinggi. Saya tidak pernah dapat ilmu itu. Saya dapat ilmu itu di jalanan. Saya dapat ilmu itu dari belajar, dari kehidupan. Jangan biarkan rasa lelah membuatmu menyerah. Jangan biarkan luka membuatmu berhenti. Karena apa yang kamu perjuangkan hari ini bisa jadi adalah berkah yang akan kamu syukuri nanti. Tidak apa-apa jika sekarang kamu belum melihat hasilnya. Proses memang butuh waktu, butuh kesabaranmu yang sedang diuji. Yang penting tetap melangkah meski pelan, meski tertatih. Percayalah, hidup ini masih punya banyak kejutan indah untukmu. Asal kamu berani bertahan, berani melangkah, dan berani percaya bahwa yang terbaik akan datang di waktu yang tepat. Jadi, jangan berhenti sekarang. Perjalananmu masih panjang dan kisahmu belum selesai. Uang itu akan datang dengan sendirinya ketika kita memiliki perilaku yang bisa menarik uang itu, Mas. Dulu kenapa saya lambat mencari uang gitu? Karena saya tidak menemukan tujuan hidup saya. Saya melawan banyak tujuan hidup, melawan dalam artian tidak sesuai dengan keinginan hidup gitu. Saya dari kecil sudah diingatkan oleh tetua-tetua kampung saya. Kamu nanti akan mewariskan pekerjaan kakek. Banyak hal yang bilang lah, karena DNA kamu adalah menyembuhkan orang. Gitu. Tapi karena saya ngelihat kakek saya nggak punya uang, ya saya nggak tertarik hidup seperti kakek. Kan saya melihat kasarnya gini, masa sih hidup kita hanya melayani gitu. Melayani itu oke, tapi nggak pernah dibayar. Kakek saya ngobatin orang, buat produk, buat ini, buat itu. Kan kakek saya peramu kan, peramu obat. Nggak pernah dibayar gitu. Tapi dia happy banget, saya lihat. Orang sembuh dia seneng, meramu apa dia seneng. Tapi di situnya saya melawan. Karena saya selalu jawab sama tetua-tetua kampung. Saya nggak mau seperti kakek. Kakek saya hidupnya miskin gitu. Saya ingin pernah merasakan punya uang gitu aja. Tetapi setelah saya akhirnya di tahun 2002-2003 itu nasib saya berubah gara-gara tanda petik, Mas. Karena tidak dapat pekerjaan waktu itu, kesulitan cari pekerjaan, kerja sama dosen sempat tapi nggak dibayar. Ya ternyata di luar dugaan lah, hanya nolong aja kan. Ya. Temen nawarin, ini loh ada perusahaan dari Jakarta datang, kamu coba deh lamar gitu kerja. Jualan produk herbal, obat-obatan kesehatan tapi yang alami dan tradisional. Dari semua pekerjaan yang saya ambil, ya dapat duit hanya untuk makan. Ini kok dilalah saya jualan herbal, tidak ada basic sales, tidak ada basic herbal. Terus saya orangnya introvert, kalau bisa saya ada di kamar dibandingin dengan ini pemikir, saya orangnya pemikir, suka atur strategi lah, atur strategi, terus senangnya meditasi, baca buku-buku spiritual gitu. Tapi kok nasib saya bagus jualan herbal, saya heran. Orang yang sudah bisa 5 tahun, 7 tahun jualan, itu kalah dengan seorang Putu Eka, baru masuk di sana 3 bulan.